menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, kemudian ayat 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah geram Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke atas. Jadi nanti kita baca, jadi Daniel 3 ayat 1 sampai 30, karena kita ini bergiliran. Jadi saya memberikan garis besar saja. Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara kitab Daniel ini ditulis pada tahun 536 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti hitung mundur. Contoh 4, 3, 2, 1 baru masuk Masehi, baru hitung maju. Di sini berbicara tentang seorang raja yang memerintah di Babilonia. Kalau dulu DP namanya Babel. Kalau orang baca Alkitab Babel, kemudian berkembang jadilah Babilonia. Namanya Nebukadnezar II yang memerintah di tahun 605 sebelum Masehi sampai 562 sebelum Masehi. Kalau orang berbicara Babilonia, kalau sekarang itu ada di Iran. Makanya ada itu Teluk Persia. Babilonia ini dulu Babilonia ini adalah bagian daripada bangsa Israel. Mengapa harus jatuh ke tangan orang Babilonia? Karena orang Israel ini sudah jauh dari hadapan Tuhan. Mereka sudah tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan hal yang tidak benar di mata Allah itu sendiri, dan akhirnya dibuang ke Babilonia. Di sini ada 3 tokoh yang kita baca tadi tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka itu tulus, mereka itu patuh kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak berbuat hal yang jahat di mata Allah. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka. Tetapi di sini ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami pembuangan di Babilonia ini, di Babel, akhirnya mereka berhadapan dengan seorang raja Nebukadnezar II. Seorang raja ini dia membangun patung memang tinggi. Itu kalau orang bilang di sini 60 hasta. Lebih tinggi dia. Kalau istilah hasta itu ukuran satu hasta ini sama dengan ini, dari jari sampai di siku, itu 1 hasta. Dia bilang begini, semua harus menyembah apa yang saya buat ini, patung daripada kerajaan Babilonia. Siapa yang tidak menyembah patung ini, maka mereka akan menerima konsekuensinya. Salah satunya mereka akan dilemparkan ke dapur api. Di sini kalau kita lihat, kita boleh buka juga, ada kecerdasan buatan manusia, AI. Dapur api itu memang dibuat dari logam. Kemudian di sini bahan bakarnya itu nafta. Nafta itu minyak mentah yang ada kalau sekarang di Irak itu, minyak mentah ini yang sisa orang bilang sekarang kan itu orang bilang bahan bakar apa ini? Yang orang bahan bakar mobil. Ini minyak mentah ini kalau dibakar itu panas sekali. Yang terjadi sekarang, Raja Nebukadnezar II dia membuat suatu dapur api. Siapa yang tidak menyembah patung ini, mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak orang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar II. Mereka takut dan mereka tetap taat apa yang menjadi perintah raja. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka selalu
berpegang teguh pada Allah yang mereka percayai. Mereka tidak menyembah patung, tetapi justru mereka mempertahankan apa yang mereka percaya kepada Allah. Di situ orang bilang begini, raja, ada ini 3 orang ini pembangkang, mereka tidak menyembah patung raja. Bagaimana? Oh, raja bilang, panggil pada orang 3. Kalau mereka tidak percaya, kalau mereka tetap mempertahankan keyakinan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu dilemparkan ke dalam dapur api itu. Akhirnya tetap mereka berpegang teguh, tidak goyah dengan keyakinan yang mereka pegang. Akhirnya Raja Nebukadnezar II perintahkan, campakkan ke dalam dapur api. Dapur api ini dibuat 7 kali lipat. Bayangkan ini minyak minyak mentah ini, kasih di dapur api, di situ ada sulu namanya kemudian nafta ini. Jadi ketika dibakar tambah lagi 7 kali lipat, udah panas. Sampai-sampai itu orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego belum sampai di api mati, karena begitu panasnya dapur api. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, justru mereka penasaran, oh sudah ini pasti mati. Sedangkan tuh prajurit jo cuma ini yang balempar ini, dorang mati terbakar, pasti dorang jadi abu. Tapi pada kenyataannya kaget ini Raja Nebukadnezar II. Siapa ini dari 3? Siapa so ada 1? Kok dia bilang, siapa so ada tambah 1 orang? So 4. Kok Raja Nebukadnezar bilang begini, kakek ini 1 ini dia adalah dewa, anak dewa. Nah, kalau orang belajar ini prainkarnasi Yesus sebelum dia jadi manusia. Nah, ini kalau orang belajar itu ada teologianya. Nah, di situ Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan perlindungan daripada Allah itu sendiri. Nah, terbakar. Penasaran raja, salah lihat, so coba nggak? Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api itu. Tapi pada kenyataan, tidak ada bekas terbakar, tidak bobo orang bilang, asap, tidak ada tersentuh dorong pakaian itu utuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pesan daripada pembacaan kitab kita ini, kita sebagai orang Kristen berpegang teguh pada keyakinan dan orang pegang. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah iman kita ini tidak sia-sia. Amin. Orang beriman ini bertumbuh ketika orang percaya kepada Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berbuatlah yang baik. Orang Kristen jangan pernah meninggalkan Tuhan. So percaya Tuhan, tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan percuma. Orang ini akan masuk namanya masa penganiayaan. Banyak tuh orang-orang Kristen, mereka tetap mereka tetap selalu dalam Tuhan walaupun dianiaya, tetap Yesus adalah Tuhan. Bahkan ada yang mati gergaji, trompe rasul, mati martir. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Berarti orang di sini pertahankan keselamatan. Ayo orang-orang Kristen pertahankan keselamatan, supaya ketika mati orang aman. Banyak orang yang sudah mati, semua dekat-dekat mati. Ketika semua mati, Tuhan, orang kaki kita tidak mau selamat, karena jawab. Orang Tuhan kita sudah masuk selang 2 ini di lubang hidung, karena dia takut, karena dia tidak ada pemberesan dalam hidupnya. Ketakutan itu memang manusiawi, tetapi kau harus bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ketika kau telah berbuat hal yang salah, Tuhan Yesus hari ini kita semua berubah. Kita akan jadi suami yang baik, kita akan jadi istri yang baik, kita akan jadi anak yang baik, sehingga kita mau rajin masuk gereja. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai informasi sebelum tutup, kami Komando Pasukan Kristus Mission ada berbagai macam denominasi gereja di sini. Dan kami ini kalau khotbah memang firman, tidak pernah mau menyinggung apa. Karena di sini sudah saatnya Hespurios satu Tuhan, Mia Piscis satu iman, hen baptisma. Jadi intinya adalah temalion gar alon odes dunatai tenai paraton kemanon hos estin Yesus Kristus, itu bahasa Yunani. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, orang satu. Makanya muncul tuh lagu apa? Itu 1 Korintus 3 ayat 11. Ku tak pandang dari gereja mana, orang satu. Tuhan Yesus mau datang kedua kali, berarti orang siap sedia. Mari orang rubah hidup kita, ortopraksia cara hidupmu yang baik,
sehingga orang ini jadi garam dan terang Kristus. Semoga renungan yang pelek ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Shalom alaikum bisem hamasia Kristus anesti alitos anesti. Amin. Amen.